Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan struktur data stack atau tumpukan, ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita mengubah bentuk persamaan matematika yang infix menjadi postfix atau prefix dengan menggunakan stack. Nah, stack itu kan merupakan sebuah tumpukan. Artinya bagaimana kita mengelola data dengan cara tumpukan atau stack. Nah, kalau stack ini, kalau kita ingin memasukkan sebuah data, itu istilah yang digunakan adalah push. Jadi misalkan kita memasukkan sebuah huruf atau integer ke dalam program kita, nah istilahnya di stack itu menggunakan push. Misalkan di sini saya ingin memasukkan push x, nah maka dia masuk ke paling bawah. Ini adalah tempat tumpukannya, stack ya. Nah, kemudian kalau saya ingin push lagi huruf Y, maka dia akan menumpuk di atas. Nah, kalau saya ingin menghapus atau mengeluarkan si data ini dari tumpukan, maka yang akan keluar pertama kali adalah yang paling atas. Namanya juga tumpukan. Sama halnya kalau kita numpuk buku, kan susah ngambil kalau dari tengah-tengah atau paling bawah. Nah, kita ngambil dari yang paling atas. Maka kalau kita ingin menghapus datanya, dari yang paling atas. Ya, kalau istilahnya di dalam stack itu adalah pop. Ya, jadi kalau stack itu tumpukan, kalau kita memasukkan data itu push, kalau mengeluarkan itu adalah pop. Nah, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan si struktur data stack ini ya. Nah, yang jadi poin ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita mengubah penulisan persamaan matematika dari infix menjadi postfix. Nah, kalau persamaan matematika yang biasa kita ketahui itu kan misalkan adalah A plus B kali C bagi D. Nah, ini adalah bentuk infix. A, B, C, D itu namanya adalah sebuah operan. Plus kali bagi itu namanya operator. Jadi infix itu adalah operator berada di antara operan. Nah, jadi A, B, C atau angka itu namanya operan ya. Sementara kali, bagi, tambah, kurang itu adalah sebuah operator. Atau buka tutup kurung juga itu adalah operator. Nah, kemudian kalau plus AB, nah itu adalah bentuk prefix. Nah, prefix itu artinya operator berada sebelum operan. Kalau misalkan AB plus itu adalah postfix ya, di mana operator itu berada sesudah operan. Nah, jadi paham dulu apa itu infix, prefix, sama postfix. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan bagaimana mengubah dari infix ke prefix atau postfix. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah dari infix ke postfix. Ya, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui sebelum kita mengubah dari infix ke postfix. Nah, apa itu? Pertama kita harus tahu nih, ada yang namanya prioritas operator. Kalau yang sering kita ketahui itu adalah kabataku, kali bagi tambah kurang. Nah, kalau di dalam operator, pangkat itu berada di prioritas paling tinggi ya. Saya memberi dia nilai itu 3. Kemudian kali sama bagi itu prioritas keduanya, saya beri nilai 2. Tambah dan kurang itu prioritasnya adalah 1. Sementara buka tutup kurung itu 0. Nah, selain itu apalagi nih yang harus kita ketahui? Aturan-aturan kalau mengubah infix ke postfix. Yang kedua adalah kalau kita menemukan operator yang memiliki prioritas sama, nah itu salah satunya harus kita keluarkan dari dalam stack. Salah satunya
ya. Oke, langsung aja ke contoh kali ya biar jelas. Oke. Untuk aturan lengkap nanti saya lampirkan ya. Aturan lengkap bagaimana mengubah infix ke postfix. Oke, ini contohnya ya. Jadi kita harus lihat dulu, kita baca persamaan ini dari awal sampai akhir. Oke, pertama yang kita temui adalah simbol buka kurung. Nah, jika kita menemukan simbol buka kurung, maka kita masukkan dia ke dalam stack. Maka dia masuk ke dalam stack dan belum dicetak oleh si postfix. Kemudian lanjut, ya, lanjut masih buka kurung, maka dia masuk ke dalam stack, ya. Postfix belum melakukan pencetakan. Kemudian A itu adalah sebuah operan. Nah, kalau kita menemukan sebuah operan, maka dia dimasukkan ke dalam postfix. Berarti stacknya tetap, A dimasukkan ke dalam postfix. Kemudian plus, ya, plus masuk ke dalam stack. Masih tetap sama untuk postfixnya. Kemudian B, kalau B itu kan operan. Nah, karena operan dia harus dimasukkan ke dalam postfix, ya. Sementara kalau operator itu harus kita masukkan ke dalam stacks, ya. Jadi ini A, B masuk ke postfix. Kemudian tutup kurung. Nah, kalau kita ini lupa. Nah, kalau kita bertemu dengan tutup kurung, maka semua operator yang ada di dalam stack itu harus kita keluarkan sampai kita menemukan buka kurung lagi. Nah, kalau sampai menemukan buka kurung artinya ini sudah tidak ada, dan di dalam operator yang ada di dalam sini akan di pop, akan keluar, akan di pop masuk ke postfix. Kemudian kali, nah kali, maka kali masuk ke dalam stack, maka postfixnya ini masih tetap AB plus. Kemudian kita bertemu dengan C. C itu masih berupa operan, maka buka kurung kalinya tetap di dalam AB plus C, ya. Oke. Kemudian kurang. Nah, lihat di sini. Nah, jika kita menemukan sebuah operator yang tingkat prioritasnya itu lebih kecil daripada yang ada di dalam stack, maka yang di dalam stack ini harus kita pop, kita keluarkan. Jadi yang kali karena prioritasnya lebih tinggi daripada kurang, maka yang kali kita keluarkan, jadi AB plus C kali, baru yang kurang kita masukkan ke dalam stack. Karena operator yang prioritasnya lebih rendah itu tidak bisa berada di atas prioritas yang lebih tinggi. Nah, kemudian lanjut D. Karena D adalah sebuah operan, maka langsung di postfix AB plus C kali D. Kemudian tutup kurung. Tutup kurung. Ingat, kalau dia bertemu tutup kurung, semua operator yang ada di dalam itu harus dikeluarkan sampai bertemu dengan tanda buka kurung. Artinya di sini sudah tidak ada lagi. Nah, berarti AB plus C kali D. Kemudian apa? Kita bertemu dengan tanda kali. Kali masuk ke dalam stack. Kemudian berarti ini AB plus C kali D, ya, tetap. Kemudian E stacknya tetap kali. Kemudian AB plus C kali D, kemudian E. Nah, setelah selesai, semua yang ada di dalam stack itu harus dikeluarkan. Maka AB plus C kali DE kali. Kurangnya mana ya? Oh,
oh kurangnya ini lupa, ini kurang, oke ini kurang, oke ini kurang, ini ini kurang kali, maka postfix yang didapatkan adalah AB plus C kali D kurang kali. Jadi bentuk postfixnya adalah, bentuk postfix dari ini adalah AB plus C kali D kurang kali, ya. Ini adalah bentuk postfix dari yang ini. Nah, saya contohkan satu lagi. Oke, ini contoh satu lagi, yaitu A plus B bagi C kali dalam kurung D plus E kurang F. Oke, ini simbol, ini stack, ini postfix, ya. Jadi pertama simbolnya kita temui adalah buka kurung, dia masuk ke dalam stack. Kemudian simbol kedua masih buka kurung, masuk ke dalam stack. Kemudian huruf A, ya, huruf A karena dia merupakan sebuah operan, maka dia masuk ke dalam postfix. Kemudian tanda plus dia masuk ke dalam stack. Kemudian B itu adalah operan, maka dia masuk ke postfix. Kemudian tutup kurung. Ingat, kalau bertemu tutup kurung, maka semua operator yang ada di dalam stack harus dikeluarkan sampai bertemu tanda buka kurung. Artinya di sini yang dikeluarkan adalah tanda plus. Tutup kurungnya tinggal 1. Kemudian bagi masuk ke dalam stack. AB plus tetap. Oke. Kemudian lanjut bertemu dengan huruf C, ya. Karena C adalah operan, maka dia masuk ke postfix. Kemudian kali. Nah, lihat, karena kali dan bagi memiliki prioritas yang sama, maka tanda bagi yang ada di dalam stack harus dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Kemudian baru kali masuk ke dalam stack. Kemudian bertemu lagi buka kurung. Kalau bertemu buka kurung berarti dia masuk ke dalam stack, ya. Kemudian D itu adalah sebuah operan, maka masuk ke dalam postfix. Plus masuk ke dalam stack, AB plus C bagi D. Kemudian E adalah sebuah operan, maka AB plus C bagi D tutup kurung, berarti sampai sini ya, plusnya kita keluarkan, AB plus C bagi DE plus. Kemudian minus karena nilai prioritasnya lebih rendah dari kali, maka kali harus kita keluarkan, ya. Berarti AB plus C bagi DE plus kali. Kemudian baru minus kita masukkan ke dalam. Karena yang memiliki prioritas lebih rendah itu tidak bisa berada di atas yang prioritas lebih tinggi. Kemudian F AB plus C bagi DE plus kali. F operan, maka F masuk ke dalam postfix. Kemudian terakhir tutup kurung, ya. Maka ingat, kalau ketemu tutup kurung berarti semua yang ada di dalam stack harus dikeluarkan sampai bertemu tanda buka kurung. Ini udah nggak ada lagi, ya, habis. Maka AB plus C bagi DE plus kali F minus. Maka ini adalah bentuk postfix dari persamaan infix yang di atas ini.
Oke. Nah, kalau untuk reverse nanti yang ini tinggal kita balik ya. Kalau ke prefix ya, pertama harus di reverse dulu dari belakang. Berarti buka kurung F kurang buka kurung E plus D tutup kurung kali C bagi buka kurung B plus A tutup kurung. Nah, setelah di reverse dicari postfixnya, kemudian di reverse kembali ya. Gitu cara mengubah infix ke prefix. Jadi kalau infix ke prefix itu harus di reverse dulu ya. Bentuk persamaannya seperti ini. Setelah di reverse cari postfixnya, setelah dapat postfixnya kemudian di reverse kembali. Nah, itu aja penjelasan terkait stack. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.